Di zaman kuno ketika Tuhan memimpin umat keluar dari Mesir. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Jangan bermamal. Jangan pula mengamati langit." Lalu, kenapa tidak boleh bermamal? Tidak boleh lihat rasi langit? Orang-orang yang mengamati berbagai rasi bintang. Ternyata ramalan mereka pun tampak cukup akurat. Mengapa Tuhan kita melarangnya? Karena ramalan mereka melibatkan berurusan dengan jenis roh tertentu, yaitu dengan malaikat yang jatuh dari surga. Maka Tuhan tidak mengizinkan kita melakukannya. Tuhan hanya mengizinkan kita untuk menyembahnya dan mencarinya. Saudara-saudara, ingatlah dalam kitab Samuel terdapat seorang raja. Dia melakukan ramalan, dan keesokan harinya dia pun meninggal. Raja itu adalah Saul. Dia bernimamal, yaitu meminta nasihat dari seseorang yang paham tentang komunikasi dengan roh. Penyihir perantauan roh. Apa arti berkomunikasi dengan roh? Berhubungan dengan dunia roh. Tetapi, berkomunikasi dengan dunia roh itu bukanlah berkomunikasi dengan Tuhan sebagai pencipta, melainkan berhubungan dengan malaikat yang jatuh dan membawa kejahatan. Berkomunikasi dengan malaikat jahat. Jadi, jika demikian, Tuhan tidak senang. Pada hari itu, Raja Saul datang ke rumah penyihir itu. Wanita itu, dia mengerti tentang ramalan, paham berkomunikasi dengan malaikat jatuh. Kemudian, Raja Saul berkata, "Panggil seseorang, yaitu untuk bertanya pada orang mati." Dia bertanya, "Orang mati yang mana yang akan ditanya? Tanyakan pada Nabi Samuel." Kemudian, benar saja, penyihir itu pun meminta untuk memanggil Nabi Samuel. Dan sesungguhnya Nabi Samuel muncul. Maka saudara-saudara, tanyakanlah, apakah Nabi Samuel yang dilihat oleh wanita itu adalah Samuel yang sebenarnya? Ataukah dia sudah mati? Ataukah itu hanya Samuel yang diperankan oleh malaikat yang jatuh? Pemeran oleh malaikat yang jatuh. Samuel yang diperankan itu sudah mati. Bagaimanapun juga, orang baik sudah meninggal. Berapapun kita memanggilnya, dia tidak akan muncul lagi. Jadi, Raja Saul yang bertanya itu tidak sedang berkonsultasi dengan orang mati, melainkan kita meminta petunjuk dari yang hidup. Bagaimana mungkin urusan orang yang hidup bisa ditanyakan pada orang mati? Meski Nabi Samuel adalah seorang nabi yang hebat, tetapi dia sudah mati. Berapapun kita bertanya, dia tidak bisa lagi menjawab, karena dia sudah mati. Namun, ketika bantuan diminta, wanita yang ahli dalam ilmu perantauan roh itu melihat seorang lelaki tua, yang penampilannya persis seperti Samuel. Lalu, apakah orang ini benar-benar Samuel? Tidak, bukanlah begitu. Itu palsu, melainkan malaikat yang jatuh. Dari sudut pandang Samuel, dia menunjukkannya kepada wanita itu. Maka, apa yang disampaikan oleh malaikat yang jatuh itu sangat tepat. Ternyata, sesuai nubuat, Raja Saul meninggal keesokan harinya. Memang begitu. Nubuat itu benar-benar terpenuhi. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa pada akhirnya Raja Saul meninggal. Dalam kitab Samuel di dalam Alkitab tertulis bahwa mereka semua mati karena beberapa alasan. Tetapi salah satu alasannya adalah karena meminta petunjuk kepada penyihir seperti ini. Penyihir itu, sebenarnya, tidak berhubungan dengan Tuhan yang sejati, melainkan dia berurusan dengan jenis dewa lain. Kenapa penyihir itu disebut penyihir atau penyihir perantauan roh? Apa artinya? Di kampung halaman kita, penyihir disebut nenek sihir. Di kampung halaman disebut penyihir. Dan penyihir itu bilang bahwa mereka berurusan dengan roh jahat. Berurusan dengan hantu. Hantu itu apa? Itu adalah berurusan dengan malaikat yang jatuh. Maka, dengan demikian, mereka bisa meramalkan sesuatu dengan tepat. Banyak hal bisa diramalkan dengan akurat. Tapi urusan Tuhan, dia tidak bisa memperkirakannya dengan benar. Misalnya penyihir ini, apakah dia bisa tahu tentang ini? Apakah sudah menikah? Dia tahu. Lalu dia bisa memperkirakan beberapa hal dalam hidup seseorang. Tapi tentang kehendak Tuhan, dia tidak mengerti. Tuhan tidak mau orang percaya meminta nasihat penyihir. Juga tidak membolehkan orang untuk meramal atau memakai jimat. Ini untuk menghindari orang berkomunikasi dengan malaikat yang jatuh dan menjauh dari Tuhan. Contohnya, seseorang yang mendengar ucapan malaikat yang jatuh, secara alami tidak lagi mendengar Tuhan. Malaikat yang jatuh ini adalah musuh Tuhan. Beberapa ramalannya terlihat cukup tepat. Jangan karena dia tepat, kita lantas mempercayainya. Karena seringkali ketepatan itu memiliki tujuan apa? Saya peramal yang sangat tepat. Maka kamu ikutlah. Dengan deitaku, kemudian dia membawa kita menjauh dari Tuhan yang benar. Hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang bisa menyelamatkan kita. Dewa dalam penyihir itu hanya malaikat yang diciptakan saja. Dia tidak bisa menyelamatkan kita, karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Malaikat-malaikat ini akhirnya akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Si Berditson dan saudara sekutu si Berditson akan menghancurkan malaikat yang jatuh ini. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.